Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 Juli 2023 kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan ngaji kitab Bulughul Maram yang ke-44 bersama dengan Ustadz Ahmad Junaidi LCMA. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk disampaikan materinya, Ustadz. Sambil lalu saya saya kabarin ke teman-teman, nampaknya ada kelupaan nih kayaknya. Silakan, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan ngaji kitab kita. Shalawat dan salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengantar saya sedikit ya bab kita bab sholat, tetapi karena hari-hari ini kita menyambut para jamaah haji datang dari haji mereka, termasuk Ustadz kita ini, host kita, Ustadz Kamil juga baru datang haji ya. Kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur. Ya, saudara-saudara kita, orang tua kita, kerabat, teman, handai tolan yang berhaji di tahun ini, mudah-mudahan Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur. Allahumma ij'al ya hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, man hajja lillah, barang siapa berhaji karena Allah, lam yarfuth wa lam yafsuq, kemudian tidak melakukan perbuatan kotor, perkataan kotor, tidak melakukan pelanggaran ihram, tidak melakukan hubungan suami istri, walam yafsuq, tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan maksiat, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunda. Mudah-mudahan haji mabrur itu ya, sebagai rukun Islam yang hanya wajib setahun sekali seumur hidup, cukup betul ya. Sekali itu dengan kemabrurannya tadi menjadi penghapus semua dosa, pembersih dari segala salah, dan kedepannya makna bir itu sendiri tentu ya melanjutkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Nah itu jamaah sekalian, nah, sebagai pengantar juga ya di pertemuan ini sambil menunggu juga rekan-rekan yang lain, sedikit menyinggung tentang maksud ya, tujuan ibadah haji secara tegas dalam surat Al-Hajj 30 dan 32 Allah menyebutkan ya maksud dari ibadah haji itu. Di ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Siapa yang mengagungkan hal-hal yang dimuliakan, hal-hal yang dihormati oleh Allah, hal-hal yang diagungkan oleh Allah, yang dilarang untuk ditinggalkan, untuk dilakukan, fa huwa khairul lahu inda rabbih, maka Allah janjikan kebaginya kebaikan. Ya. Kemudian di ayat 32 ditegaskan kembali dengan redaksi yang sedikit berbeda, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, al-alam al-barizah, tanda-tanda yang menonjol dalam ibadah.
Ya, syiar-syiar yang menonjol. Tawaf, sa'i, wukuf, bermalam di Musdalifah, di Mina, melontar jumrah, menyembelih, mencukur. Ya, itu syiar-syiar semuanya. Fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah tanda ketakwaan hati. Jadi secara mansus ya, tegas teks menyebutkan di sini ada dua tujuan haji. Yang pertama adalah ta'zim sya'airillah, yang kedua adalah mewujudkan ketakwaan. Bisa dikatakan semua ibadah maksudnya atau makosidnya adalah mewujudkan takwa. Termasuk ibadah haji ini. Yang berbeda mungkin sisi-sisi lainnya, tapi semuanya bisa dikatakan sama, bertujuan mewujudkan takwa. Di sini Allah mengulang dua kali kata ta'zim, wa may yu'adzim, siapa yang mengagungkan. Tentu bagi yang sedang haji tadi bertemu langsung dengan syiar-syiar Allah, dengan hurumatillah, tanah haram, ya, Baitullahil Haram, Ka'bah, Masjidil Haram, tentunya harus melahirkan pengagungan. Mereka para jamaah haji dilatih untuk mengagungkan Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Karena tanpa pengagungan boleh jadi akan melahirkan sebaliknya. Buat apa lari-lari antara Safa dan Marwah? Putar Ka'bah batu hitam 7 kali. Bermalam di Musdalifah melontar. Jika tidak ada pengagungan, takzim itu boleh jadi sebaliknya, mungkin terbersit. Ada semacam melecehkan, menghinakan. Karena itu para ulama akhlak, suluk, ya, ulama tafsir juga menyebutkan bahwa at-ta'zim adalah qiwamul ubudiyah. Mengagungkan Allah adalah tonggak utama dari penghambaan ini. Karena tanpa ta'zim tidak akan muncul rasa penghambaan yang sesungguhnya. Menghamba kepada Allah, merendahkan diri, menyerahkan diri, ya, mengibadah diri kepada Allah karena ada ta'zim. Ya. Jemaah sekalian, dalam tafsir umpamanya tafsir Syekh Sa'di menjelaskan makna ta'zim itu ijlaluha, mengagungkan ibadah. Ya. Wa mahabbatuha, mencintai ibadah itu. Wastikmalu adaiha, menyempurnakan dalam penunaiannya, pelaksanaannya, min ghairi tahawunin, tanpa ada rasa merendahkan, meremehkan, melecehkan. Wa takasulin, tanpa ada rasa malas. Wastithqalin, tanpa ada rasa berat. Jadi makna ta'zim dalam tafsir yang dikatakan tafsir Syekh Sa'di, ya, mengagungkan, disertai penuh cinta, dengan berupaya, ya, profesional, menunaikannya dengan penuh, ya, kepengagungan, tidak ada rasa menghinakan atau malas-malesan atau merasa berat. Itu ta'zim. Ya. Dari tafsir-tafsir yang ada kemudian disimpulkan oleh di antaranya Ibnu Qayyim, ta'zim itu paling tidak mencakup 4 sisi, 4 hal. Yang pertama, ta'zim haqqillah, mengagungkan hal-hal terkait dengan hak Allah. Syariat Allah, Al-Quran, ya, syariat-syariat Allah, kitab Allah, Rasul-Rasul, semua yang berkaitan dengan Allah. Hak-hak Allah, ya, syariatnya. Kemudian yang kedua, hak Nabi Muhammad SAW untuk kita cintai, kita hormat, sunnahnya untuk kita amalkan, untuk kita muliakan. Ya. Yang ketiga terkait dengan ashkhas, individu-individu yang diperintahkan untuk kita muliakan, untuk kita agungkan.
para sahabat, istri-istri Rasul, orang-orang yang dimuliakan, para nabi. Jadi berkait dengan hak Allah, kemudian Rasul dan orang-orang yang memang kita diminta untuk mengagungkan dengan mengikuti contoh mereka, meneladani mereka. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan waktu. Ya, kemarin 10 hari pertama Dzulhijjah, waktu-waktu mustajab, Ramadan, Lailatul Qadar, waktu yang kita diminta untuk mengagungkan. Yang keempat berkaitan dengan tempat. Ya, Masjid Allah, kalau kita sedang berada di masjid untuk menjaga kebersihan masjid, kerapian masjid. Yang sedang haji tentu berada di tempat-tempat yang mulia, yang suci, yang diharamkan, yang diagungkan. Jadi kemarin ya, pas pelaksanaan ibadah haji jamaah sekalian, pas hari raya, mereka membakar Al-Quran di Swedia, di mana. Ya, itu tentu saat kita mestinya mengagungkan Allah, saat kaum muslimin mengagungkan Allah, bertakbir, bertahlil, bertalbiyah, ya, mereka sengaja memilih waktu itu untuk merendahkan syiar-syiar Allah. Hal yang harusnya dimuliakan itu Al-Quran. Tentu ini sebuah anomali. Swedia itu saya baca dianugerahi negara kedua paling Islami di tahun 2018. Anomali. Bagaimana dinobatkan sebagai, tentu ini versi mereka kan, tapi kemudian membuat kita sebagian kaum muslimin itu minder. Sangat Islami kata kesannya. Nomor 2, New Zealand nomor 1. Padahal di New Zealand juga pernah menembaki orang yang sedang sholat Jumat, kalau tidak salah 45 orang meninggal. Anomali. Mereka tidak mengagungkan manusia yang harusnya walaqad karramna bani Adam. Anak cucu Adam ini yang sudah harusnya dimuliakan, dihormati. Jadi sekalian, saya ingin sekedar menekankan ini, ya, bahwa maksud haji adalah mengagungkan Allah. Bagi yang berhaji, kita yang tidak berhaji juga tentu tadi terkait 4 hal tadi, diminta juga mengagungkan hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, dan orang-orang yang diperintahkan oleh syariat kita untuk dimuliakan, dihormati, diagungkan pada ukurannya masing-masing. Yang ketiga berkaitan dengan waktu, yang keempat berkaitan dengan dimanapun kita berada, sedang berhajikah atau tidak, keempat hal ini jika kita jumpai, tentu ya berkaitan dengan waktu dan tempat, apalagi berkaitan dengan hak Allah, hak Rasul. Ini untuk ta'zim yang tadi dikatakan oleh ulama suluk sebagai qiwamul ubudiyah, tonggak atau intisari dari penghambaan kita kepada Allah. Karena itu kemudian sering kita dengar ungkapannya, la tandur ila sigharil ma'siyah. Jangan engkau lihat remehnya, dianggap remeh, dianggap kecil maksiat itu, jangan pandang remeh. Walakin dur. Ya, walakin indur, tapi lihatlah, perhatikan ilaman asaita. Siapa yang telah engkau maksiati? Siapa yang telah engkau langgar? Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, yang serba maha. Artinya melahirkan takdir kita, pengakuan. Ini yang pertama terkait dengan ibadah haji ini. Tentu maksud pertama bagi mereka yang sedang berangkat haji, kita yang tidak berangkat haji juga mendapatkan pelajaran dari takzim ini, ya, dari qiwamul ubudiyah ini, tonggak penghambaan kita. Yang kedua, dalam ibadah haji juga ada istilah miqat, penanda waktu atau batasan-batasan waktu. Dan juga maka ini kemarin sudah kita singgung ya, tempat dan waktu. Kita yang tidak berhaji, dalam kehidupan kita juga ada miqat, ada penanda-penanda waktu. Paling tidak secara garis besar dalam surat Ar-Rum ayat 54, di situ disebutkan ada 3 fase, 3 marhalah, ada 3 penanda waktu. Ya.
A'udzu minasyaitonir rajim di ayat 54 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dari lemah, kondisi lemah, fase lemah. Dari sejak dijanin, kandungan sampai ya kurang lebih usia menjelang balik. Ya. Wa min ba'd tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah menjadi kuat. Mulai masuk usia baliknya, mulai dewasa, mulai remaja, sebelumnya pubertas, ya, sampai pada usia 33, ya, ba'da quwwat dha'fa. Setelah kuat itu dalam ayat lain dijelaskan. Walamma balagha asyuddahu. Ada dua ayat yang mirip redaksinya, berkisah tentang Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Di surat Yusuf dan surat Al-Qasas. Dengan redaksi yang hampir sama, ada sedikit tambahan saja. Walamma balagha asyuddahu, ketika Nabi Yusuf sampai pada kuat-kuatnya, atainahu hukma wa ilma. Kami berikan kepadanya ilmu dan kekuasaan. Kepada Nabi Musa juga Allah sebutkan walamma balagha asyuddahu wastawa. Ketika sudah sedang sampai pada kuat-kuatnya disebutkan dalam beberapa keterangan usia 33. Wastawa dan matang usia 40. Jadi ini mulai matang-matangnya sampai 40. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah masa kuat, setelah 40 mulai berkurang. Mulai masuk masa lemah, fase lemah dan mulai berubah. Yang mulai penyakitan, mulai pikun dan seterusnya. Ini penanda waktu dalam kehidupan. Tentu anak-anak walaupun huruf al-qalam tidak dicatat tapi tetap harus dikenalkan dengan tanggung jawab akan masa depan. Memasuki usia balik semuanya begitu ya, begitu berat, artinya sudah memiliki responsibilitas, tanggung jawab yang akan mereka pikul dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Ya. Jamaah sekalian, itu secara singkat ya, yang bisa kita ambil dari pelajaran haji ini. Tentu masih banyak pelajarannya. Buat kita juga yang tidak berhaji, kalau khusus haji jelas ya, kita yang tidak berhaji pun bisa mengambil. Baik, sebagai pengantar saya kira ini secara singkat seperti itu. Kita masuk ke babu sifatis sholat. Hadis sekarang nomor 296. Silakan yang ingin membacanya. Baik, Ustaz. Silakan Pak Agus Sugiono dibaca ayat hadis 296. Silakan, Pak. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kullana laka abdu Allahumma la mani'ah lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Rawahu Muslim. Jazakallahu khair. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza rafa'a, apabila beliau mengangkat ra'sahu, kepala beliau, minar ruku, dari ruku, bangkit dari ruku. Jadi ini kita sudah bahas dari kemarin ya, mulai dari iftitah terus berlanjut surat, kemudian masuk terakhir doa ruku. Sekarang apabila sudah bangkit dari ruku,
idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jika mengangkat kepalanya dari ruku', bangkit dari ruku', qala, beliau berdoa apa? Membaca saat i'tidal, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardh. Tadi kemarin disinggung juga sami Allahu liman hamidah. Setelah itu apa? Membaca doa i'tidalnya apa? Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu, mil'as samawati wa mil'al ardh, sepenuh langit dan bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan seluas apa yang engkau kehendaki setelahnya, sebelum dan sesudah. Ya, engkau kehendaki. Ahlas sana'i wal majdi, engkau zat yang maha layak untuk dipuji dan diagungkan, dimuliakan. Ahaqqu ma qala al-'abd, sesuatu yang paling berhak untuk diucapkan oleh hamba. Wa kulluna laka 'abd, kami semua adalah hambamu. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah. Ya, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana', tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak akan ada gunanya orang yang berupaya jika tidak ada ridho darimu, tidak ada perkenan darimu. Sahih Imam Muslim. Ini salah satu doa i'tidal. Kemarin juga sudah kita bacakan, ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamd. Ya. Ya, ini lebih panjangnya. Bisa kita buka slide berikutnya, ya. Jadi kalau di catatan kakinya tadi ada tambahan kata, ya. Di salah satu manuskrip setelah kata Allahumma rabbana lakal hamdu ada tambahan jumlah kata hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, di sebagian manuskrip. Di sini juga ada penjelasan dari pensyarah kata Allahumma rabbana lakal hamd, ya. Lafaz Muslim tidak ada kata Allahummanya. Yang dari Abi Sa'id ini tidak ada kata Allahummanya. Ada, tapi bukan dari sahabat Abu Sa'id. Setelah dicek oleh beliau, adanya di riwayat Ibnu Abbas. Rabbana lakal hamdu. Ya. Atau apa Allahumma rabbana lakal hamdu tidak ada dalam riwayat Abi Sa'id, adanya dalam riwayat Ibnu Abbas. Mil as-samawat, seluas langit dan bumi, wal ardi, ya. Wa mil al-ardi, ya. Diulang mil'anya dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya ada mil as-samawati wa mil al-ardi. Kata mil'anya seluas atau sepenuh langit dan sepenuh bumi, diulang kata mil'anya. Itu sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas yang ada Allahummanya, tapi mil'anya diulang 2 kali. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi. Ya. Di riwayat yang ini tidak juga di Ibnu Abbas dan tidak ada juga riwayat Abi Sa'id. Kalau riwayat Ibnu Abbas tadi, ya, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil. Kemudian kalau riwayat Abu Sa'id tadi, ya, tidak ada Allahummanya. Bagaimana ini kok bisa beda-beda? Inilah dari segi manuskrip, ya, manuskrip itu kan tulisan tangan. Kalau kurang-kurang 1-2 yang penting tidak merusak makna, kurang lebih insya Allah tidak berubah. Karena para ulama, karena itu ulama juga membolehkan, ya, apa namanya, riwayat dengan makna, tidak harus plek-plek katanya. Itu salah satu beda Al-Quran dan hadis, ya. Kalau Al-Quran itu tidak boleh ada perubahan, pergeseran sedikit pun, satu huruf pun,
Untuk hadis, para ulama hadis membolehkan riwayat bil makna, riwayat menyampaikan hadis Nabi tidak persis teksnya tapi maknanya benar, ya. Karena tentu ya apa namanya ada tingkat kesulitan tertentu. Tapi tadi rawi atau pembawa riwayat itu boleh tidak saklek maknanya apa lafadznya tapi tidak merubah makna. Itu syaratnya. Ya. Yang memang mengerti bahasa Arab dan tidak merusak makna. Di dalam i'tidal doa yang dibaca tentu lafadznya banyak. Yang pendek kemarin Rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd, ada yang wa lakal hamd. Ini yang lebih panjang ya. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baik. Saya kira ini macam-macam doa i'tidal saja ya. Monggo berikutnya. Saya lanjutkan. 297. Silakan bagi yang berkenan membaca 297. Barangkali ada yang berkenan sekaligus latihan membaca teksnya, dipersilakan. Kalau belum ada, Pak Agus dilanjut, Pak Agus. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amirtu an asjuda ala sab'ati a'domin alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini warraq ini apa Ustaz ya? Wa atrafil warraqbataini wa adaro afil qaddan maini muttafaqun alaih. Jazakallahu khair, Mas Agus. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintah, an asjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'dhumin, ya, di atas 7 tulang, a'dhum, ya, a'dhum, a'dham, idham, ya, diambil dari tulang. Apa saja 7 itu? Alal jabhah. Pertama, dahi. Wa asyara ila yanfi. Jadi kemudian beliau Ibnu Abbas mengisyaratkan juga hidungnya. Jadi dahi dan hidung dihitung satu. Muka lah ya, berarti dahi dan hidung. Kemudian yang kedua dan ketiga berarti anfaini. Apa? Yadain, wal yadain, kedua tangan. Sudah 3. Warukbataini, 4 dan 5, kedua lutut. Rukbah lutut ya. Wa atrafil qadamaini, 6 dan 7, ujung-ujung kedua kaki. Jari-jari kaki. Hadis muttafaqun. Jadi di setelah i'tidal sekarang masuk di bab tentang posisi sujud. Kok tidak disebutkan takbirnya? Ya, di sini sudah dibahas dulu ya. Yukabbir, bahwa Nabi SAW bertakbir fi kulli rafdin, ya, raf'in wa khafdin wa raf'in, setiap kali turun, setiap kali bangkit bertakbir. Jadi tidak disinggung takbirnya. Ya. Di sini juga tidak disebutkan ya tentang
apa namanya, yukabirnya iya, tapi posisi tangan ketika mau sujud. Ya. Posisi tangan ketika mau sujud. Ya. Apakah ya setelah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, Allahu akbar, itu mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Dalam beberapa keterangan riwayat disebutkan dua-duanya pernah Rasulullah lakukan. Berarti ikhtiari, ya. Walaupun banyak yang memilih tidak mengangkat tangan, tapi ada riwayat menyebutkan angkat tangan. Jadi kalau ada yang mengangkat tangan boleh. Ada keterangan. Ikhtiari berarti boleh milih angkat tangan atau tidak. Walaupun juga ada yang menganggap riwayat yang mengangkat tangan kurang kuat. Jadi di sini melewati itu langsung posisi sujud. Ya. Bagaimana posisi sujud? Kalau secara tertib ini nanti baru dibahas tentang witir, mungkin karena itu di sholat posisi doa witir, karena itu kan ada di rakaat terakhir, maka tidak disinggung di sini langsung posisi sujud karena masih berbicara rangkaian sholat di rakaat pertama. Itu barangkali kenapa Ibnu Hajar penulis tidak menyebutkan langsung doa yang juga dibaca saat setelah ruku, ya, atau saat witir, atau di rakaat terakhir. Karena ini sedang berbicara di runtutan rangkaian sholat di rakaat pertama. Itu barangkali pandangan dia. Ya. Baik, kita lihat halaman berikutnya. Ya. Hadis ini merupakan dalil dasar akan wajibnya bersujud mengenai 7 anggota tadi. Ya. Karena apa? Beliau mengatakan umirtu, saya diperintah. Siapa yang memerintahkan Nabi? Nggak mungkin manusia. Yang memerintahkan Nabi adalah Allah. Berarti al-aslu fil amri. Ya. Saya diperintah. Asal perintah Allah wajib. Ya. Untuk beliau dan untuk umat. Ya. Kalau umirtu atau af'alu, mengerjakan, saya diperintah, itu kan menunjukkan wajib. Ya. Bagaimana para pendapat ulama? Ya. Menurut Imam Syafi'i, ya, di antara ada beberapa pendapat, 2 pendapat beliau, salah satunya mewajibkan. Kemudian ada pandangan lain dari mazhab Hanafi, karena tadi jabhatu dahi, jidatnya, kemudian mengisyaratkan, Ibnu Abbas mengisyaratkan ke hidungnya. Dari situ kata beliau, Abu Hanifah, ya, cukup kalaupun nggak kena dahi, asal kena hidungnya sudah bisa. Kemudian tentang dahi atau jidat ini, apakah wajib disingkap, tidak boleh tertutup? Ya. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seseorang, ya, bersujud, ya, di sisi Nabi, kemudian ada yang menutupi jidatnya, dan kemudian disingkap. Ya. Tapi ternyata hadis ini mu'allaq, ya, sedikit ada catatannya. Jadi banyak sahabat Rasulullah SAW sujud tidak langsung. Ini juga dulu pernah kita singgungnya, apakah menjadikan alas dari pakaian yang kita pakai untuk sholat. Jadi disebutkan banyak para sahabat Nabi sujud, ya, tidak terkena langsung tangan mereka, juga wajah-wajah muka mereka terhalang atau tidak langsung tersentuh tempat wujud, terhalang oleh imamahnya, surbannya.
Jadi tidak masalah. Semuanya kan kita pakai kopiah kadangnya kan tidak berarti tidak penuh. Tidak semua dahi ya. Kalau pakai kopiah, pakai kain itu surban kan tidak penuh dahinya ketutup, tidak masalah. Ya. Walaupun tadi apakah wajib dibuka, disingkap, ada keterangan tapi tadi ya, diangkat, ada juga perbuatan sahabat tidak diangkat. Ini tidak masalah. Ya. Allahu a'lam. Jadi pembahasannya lebih kepada mana tadi? Wajah. Ya, ada yang memasukkan mewajib dahi dan hidung, ada yang kemudian cukup hidung saja. Sebagian bahkan dahinya yang penting, hidungnya kadang enggak, karena tadi sudah ada dua di antara pendapat Imam Syafi'i. Tidak menganggap wajib, ada yang menganggap wajib, tapi yang tadi yang disebutkan di sini yang mengatakan wajib. Tufidul wujub ya, perintah di sini. Walaupun ada pendapat lain dari Imam Syafi'i juga yang tidak sampai wajib. Yang longgar di sini malah mazhab Abu Hanifah cukup hidungnya. Lagi kalau hidungnya mancung ya, jadi malah setidaknya nggak kena. Baik, itu hadis 297 bisa kita lanjutkan. Ya. Ini ada pertanyaan Ustaz, mau dilanjut atau pertanyaan Ustaz? Kalau ada boleh, sudah 2 hadis ya. Diseling. Jadi ini pertanyaannya adalah kalau ketika sujud itu pas ketika sujud kan biasanya ada orang pakai surban Ustaz. Terus surbannya itu terhampar di tempat sujud. Kan otomatis kan sujudnya ke surban itu dan apa namanya? Dia nyentuhnya adalah ke sebuah kain yang kainnya itu sebenarnya pakaian dia sholat gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, tadi ada keterangannya kan, sahabat sujud di imamah mereka, ya berarti yang dipakai. Walaupun ada riwayat juga yang menyebutkan diangkat, disingkap. Artinya dua-dua boleh. Siap. Pernah ada keterangan diangkat, ada yang dipakai malah, artinya dijadikan alas. Kita bisa bayangkan ketika musim panas kan. Ya. Zaman itu kan alasnya langsung nggak ada karpet ya, nggak ada AC, batu atau tanah ya, tanah. Bayangkan Masjid Madinah lah. Ya. Ketika itu hanya penutupnya pelepah kurma. Belum ada keramiknya, belum ada granitnya, marmernya. Nah, kalau musim panas, tadi ada bahkan disebutkan tadi alal yad ya. Yasjuduna wa aydihim fi thiyab, tangannya kalau panas ditahankan tangannya pun juga nggak nyentuh. Jadi bukan hanya jidatnya, tangannya juga nggak nyentuh ke tempat lantainya itu, alasnya itu ditahan oleh bajunya. Nah, itu tentu ada juga sebabnya ya. Di antaranya karena panas itu. Jadi nggak masalah. Insya Allah seperti itu. Baik. Jazakumullah khairan. Ini teman-teman silakan bertanya karena kalau di penjelasan di beberapa penjelasan di YouTube, kalau salah satu dari rukun 7 menyentuh sujud itu tidak dilaksanakan, maka sholatnya ada yang mengatakan tidak sah gitu. Jadi dengan penjelasan dari Ustadz Junaidi ini bisa bisa memperkuat kita gitu ya, karena di lingkungan kita banyak menemukan orang bersujud dengan imamahnya, dengan dengan kopiahnya, terhalang kopiahnya. Dengan kopiahnya, ya. Betul Ustaz, dengan kopiahnya gitu-gitu. Akhirnya kita juga kan bisa mempunyai pemahaman yang utuh gitu. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ke 298, dipersilakan. Jika ada yang mau bertanya, jika nggak ada kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya, berarti ya. Kita lanjut. Dipersilakan yang berkenan membaca di hadis 298. Mas Abdul Khalik mungkin berkenan untuk membaca. Atau Mas Hasan Busri berkenan membaca.
Ini saya dulu Ustaz yang 298. Wa 'an ibni Buhainata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayadu ibtaihi muttafaqun alaih. Jazakallahu khair. Hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari sahabat Ibni Buhainah. Ini belum terlalu populer ya. Siapa Ibnu Buhainah kita nanti akan singgung. An Ibni Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan perbuatan Nabi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, apabila beliau salat, farraja. Ya. Farraja itu merenggangkan, memberi lobang, memberi jalan. Maaf, kalau bahasa Arabnya vagina, farj, ya, melonggarkan, memberi jarak. Kedua tangannya baina yadai, antara kedua tangannya, hatta bahkan sampai yabdua terlihat bayadu ibtaihi, putih kedua ketiak beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau dikempit atau dirapatkan nggak mungkin terlihat. Kok bisa terlihat? Kalau kita sekarang baju kita kan rapi tertutup ya. Kita bisa bayangkan kenapa terlihat? Bayangkan yang sedang haji kemarin, pakaiannya ya ada sekali waktu pakaiannya hanya tidak dibayangkan berjahit ya. Kalau memakai hullah itu pakaian atas bawah. Jadi yang atasnya rida seperti yang haji ya. Kain begitu saja di atas. Wa izar dan izar yang diikat. Jadi sarungnya, atasnya ya kain biasa gitu. Jadi kalau sujud dan direnggangkan, ya bisa terlihat ketiak. Kalau kita sekarang mau dilebar-lebarin, ya nggak terlihat karena memang bajunya tertutup. Ini yang menceritakan sahabat Ibnu Buhainah. Beliau namanya Abdullah Ibnu Malik Ibnu Buhainah. Beliau meninggal di masa pemerintahan atau kekhilafahan Muawiyah, yaitu pada tahun 54, ya antara tahun 54 sampai 58, sekitar itu meninggalnya di masa kekhilafahan kepemimpinan Muawiyah, Khalifah Muawiyah, tahun dalam rentang waktu kurang lebih 4 tahun ya, 54 sampai 58. Ini perbuatan Rasulullah diceritakan oleh sahabat dan ada secara umum kan kita diperintahkan mengikuti salat Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kenapa harus lebar? Ini boleh jadikan salat sendirian. Karena Rasulullah jadi imam kan. Jadi posisinya memang longgar untuk dilebarkan. Apa kira-kira hikmahnya disebutkan? Kila ada yang memberikan penjelasan tentang hikmahnya. Fi dzalika al hikmatu fi dzalika, hikmahnya adalah ayadhhar kullu 'udwin bi nafsihi. Setiap anggota tubuh ini nampak masing-masing. Ya, berdiri sendiri. Ya tamayyiz, berbeda. Orang masing-masing. Ya. Hatta yakuna al-insanul wahid fi sujudihi ka'annahu 'adad. Masing-masing seperti banyak. Jadi ya terpisah, tidak seperti kumpulan. Nah, ini tidak disebutkan secara teks ya, tapi ini semacam ijtihad lah ya. Ulama mengeksplor kira-kira apa hikmahnya. Kalau dari perintah sallu kama ra'aitumuni usolli seolah-olah wajib ya. Atau al-aslu, hukum asalnya wajib karena apa yang dilakukan Rasulullah itulah harusnya kita tiru. Ya. Tetapi ada riwayat dari Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud, ya, dari Abu Hurairah yang memalingkan dari wajib. Disebutkan lafadznya, syaka ashabun Nabi, para sahabat Nabi mengeluhkan, ya, mengajukan kepada Rasulullah SAW, masyaqqatus sujud, sulitnya sujud idza farraj, jika kalau harus dilebarkan. Ya.
tadi merenggangkan tangannya, melebarkan kedua tangan. Maka Rasulullah menjawab, ista'inu birrukab. Jadi sikunya tadi tangan yang lebar kalau sedang sujud berjamaah maksudnya, atau ketika sendiri pun, tapi kan kalau dilebarkan begitu terus sujudnya lama panjang juga pegel, nggak apa-apa. Ditempelkan ya di dengkulnya. Ista'inu birrukab, minta tolonglah dengan dengkul tadi, rukbah tadi kan, katain kedua dengkul. Berarti kan tidak dilebarkan, malah dirapatkan. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan memberikan pemahaman seperti itu. Qala fi tarjamatihi, diberikan judul babnya itu ar-rukhsatu fi tarkit tafrid. Ada keringanan untuk tidak melebarkan tangan. Salah satu orang rawi menafsirkan juga, ya, apa makna tafrij? Apa tadi? Ya, maksud ista'inu birrukbi atau birrukabi tadi, minta tolong dengan dengkul, maksudnya ya meletakkan kedua sikunya tadi di dengkulnya saat memanjangkan sujud. Tentu ini terbayang, dari sini bisa kita sebutkan juga ya. Rasulullah pada umumnya menjadi imam, sholat sendiri. Ketika sholat sendiri pun nggak sanggup atau saking lamanya nggak kuat, boleh ada diberi rukhsah untuk ditahankan ke dengkulnya. Kalau berjamaah tentu tidak memungkinkan. Ini anjuran ketika kondisinya memungkinkan, baik sebagai imam atau sholat sendiri. Gimana bisa bayangkan kalau sholat berjamaah, lebar-lebarkannya? Tidak mungkin. Ya. Tidak memungkinkan dan tidak mungkin. Ya, baik, ini posisi kedua tangan ketika sujud tadi kan, tangannya, telapaknya di bawah, tapi posisi sikunya seperti apa? Boleh dilebarkan, anjurannya seperti itu, terutama ketika sholatnya sendirian, ya, menjadi imam, atau boleh dirapatkan, apalagi dalam kondisi, ya, walaupun sendiri atau jadi imam sudah lelah karena panjangnya sujud, lamanya sujud. Wallahu a'lam. Ini 298. Mungkin lanjut kita ke 299. Silakan. 299, silakan yang berkenan membaca. Bagi yang berkenan membaca di hadis 299 dipersilakan. Pak Agus. Berkenan dibaca Pak Agus. Siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika, rawahu Muslim. Ya. Wa anil Bara 299, wa anil Bara ibni Azib, dari sahabat Bara ibni Azib radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, idza sajadta, apabila kamu dalam keadaan sujud, posisi sujud, fadha yadaika, maka letakkan fadha kaffaika, kedua telapak tanganmu, warfa, dan angkatlah kedua mirfaqaika, kedua siku. Dia diangkat dan dilebarkan kan gitu, sehingga terlihat kedua. Jadi bukan ditempelkan sikunya ke lantai, ke alas. Ya. Maka dari sini hadis sahih riwayat Muslim ya, bisa disimpulkan bahwa, silakan digeser di slide berikutnya tuh ya. Sahabat Bara bin Azib ini Ansori, dari Ansor ya. Beliau ikut pertama ikut perang Khandaq. Ya. Ikut membuka kota Roy ya, pada tahun 24 Hijriah. Ya. Ikut dalam barisan kaum Khalifah Ali dalam perang Jamal ya, dan Siffin.
dan Nahrawan. Meninggal di Kufah beliau. Secara zahir perintah tadi kan, idza sajadta, jika kamu sujud, fadha kaffaika. Letakkan ke tanah, ke alas, ya, kedua tanganmu dan angkat kedua sikumu. Secara zahir adalah wajib, karena itulah perintah. Tapi para ulama membawa perintah di sini bukan kepada wajib, tapi anjurannya. Tadi kan sudah kita singgung tadi, sampai terlihat itu anjuran, boleh tidak seperti itu. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh para ulama, hikmahnya adalah lebih menunjukkan kepada ketawadhu, ya, dan lebih memungkinkan posisi kedua tangan, kedua jidat, dahi dan hidung ketika diangkat kan menekan dan tidak terlihat dalam gerakan atau posisi orang yang sedang malas. Dan kalau ditempelkan siku itu ke lantai, itu mirip seperti anjing membentangkan kakinya, tangannya, dan seolah-olah merendahkan, meremehkan sholat. Tidak, kurang perhatian, kurang serius dalam sholat. Jadi tentu tadi diangkat, ya, tidak hanya boleh dirapatkan bukan ke tanah, bukan ke alasnya, tapi tadi diletakkan di dengkul kan tadi. Ini tentu untuk laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Ada perbedaan. Ada riwayat Abu Dawud, ya, dari Zaid bin Abi Habib, bahwasanya Nabi SAW melewati dua orang wanita yang sedang sholat. Ya. Beliau mengatakan, kalau kalian berdua sujud, maka dumma, gabungkan sebagian lahm, daging ini ke tanah. Fa'innal mar'ah, karena wanita dalam hal ini tidak sama dengan laki-laki. Kalau perempuan tidak dianjurkan, tadi tidak sama dengan laki-laki, ya, lebih menutup, ya, ba'dhal lahm saja. Jadi tapi juga tidak dihampar seperti anjing tadi, ya. Ya. Boleh sebagian tidak dilebarkan, itu maksudnya. Jadi posisi kedua tangan saat sujud, ya, tadi sudah kita baca sebelumnya di 298, dilebarkan. Nah, tapi di sini ditegaskan lagi, dilebarkan dan bukan sekedar dilebarkan, penjelasan dilebarkan seperti apa? Dijelaskan di hadis 298 ini, ya, 299 ini, yaitu dengan cara diletakkan tangan kedua telapak di tanah, di alas, di keramik atau di karpet, dan diangkat kedua siku. Sehingga penafsiran ini menjelaskan hadis sebelumnya yang sampai terlihat putihnya, kedua ketiak beliau, ya. Dan tadi lebih menekankan pada posisi dahi dan hidung ini menempel. Tetapi untuk wanita, ya, tidak harus seperti itu. Kan tadi juga untuk laki pun boleh tidak melebarkan. Sekali lagi, ketika ini anjurannya pun untuk sholat sholat sendiri atau tidak saat sedang berjamaah. Allah. Bisa dilanjutkan, ya, masih posisi tadi, ya, posisi sujud masih. Sujudlah di antara tubuh anggota, lebarkan tangannya sampai terlihat kedua ketiaknya dengan cara apa? Menekan kedua telapaknya dan diangkat kedua sikunya. Tapi ini tidak wajib, ya. Bahkan ada keringanan saat bacaan panjang atau sujudnya lama,
bisa dikempitkan atau dirapatkan ke dengkul. Apalagi untuk wanita boleh sebagiannya ke tanah tapi tidak menjulur full seperti karena tadi ada larangan anjing tadi. Tidak full. Ada sebab boleh bahasa dari sebagian. Tidak full. Allah. Bisa masuk ke 300 silakan. Alhamdulillah kita sudah tembus 300 ya. Kalau 1.500 sudah kita ambil 300, seperberapanya Mas? Seperlima berarti tinggal 5 tahun lagi. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan Terus, bisa ini Ustaz ya, bisa istiqomah. Baik, baik teman-teman semua, ini jadi kami mengadakan ngaji kitab ini dari pertengahan 2022. Ini sudah mau ke akhir pertengahan 2023 ya. 300 hadis sudah alhamdulillah sudah diselesaikan, ditambah ada season-season tertentu seperti season haji, jadi pembahasannya berbeda gitu. Baik, teman-teman semua yang berkenan membaca di hadis ke-300 dipersilakan. Mungkin Mas Ismail Gulam atau Mas Rahmat dipersilakan. Silakan. Pak Agus dilanjut dulu, Pak Agus. Siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahul Hakim. Wa'an Wa'il bin Hujr. Ya. Dari sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku farraja baina asabi'ihi, melonggarkan, merenggangkan jari-jarinya, diletakkan di dengkul kan, ruku dan dilebarkan jari-jari. Wa idza sajada, kalau sujud berarti di alasnya di tanah, dhamma asabi'ahu, merapatkan jari-jarinya. Jadi posisi tangannya sekarang, posisi jari-jari. Kalau tadi kan siku, ya. Jari-jarinya di kedua telapak tangannya di tanah, gimana posisi jarinya? Ya. Posisi jari-jarinya adalah dirapatkan. Walaupun secara riwayat ini lemah. Ya. Isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah karena ada rawi namanya Hushaim bin Bashir. Ini termasuk juga rawi mudallis ya. Hushaim bin Bashir, bahkan juga banyak melakukan irsal, mursal ya. Mursal itu seringkali dilompati ya. Kalau mursal asal makna hadis mursal itu sahabatnya dilompati. Juga di sini ternyata ada inqita', terputus. Hushaim ini tidak mendengar dari Asim bin Kulayb. Asim bin Kulayb sendiri masuk rawi yang diperselisihkan. Jadi ada inqita', ada keterputusan. Jadi sanadnya mungkin lemahnya kenapa? Ada keterputusan dan ada rawi yang bermasalah. Tetapi walaupun lemah banyak dipakai. Nih, kita lihat sekarang di halaman berikutnya. Ya. Riwayat Hakim, rawahul Hakim. Imam Hakim dikenal mutasahil, agak menggampangkan. Beliau mengatakan hadis ini dalam kitab Al-Mustadrak karya beliau, hadisun sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih sesuai syarat Imam Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan pendapat Imam Muslim Imam Hakim malah beliau tasawuf, tapi disetujui oleh Imam Dzahabi sebagai salah satu ahli kritikus rawi ya, ulama jarh wa ta'dil.
Di sini salah satu ulama Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami menilai hadisnya hasan. Ini Syekh Mahir Al-Fahl, peneliti yang menilai hadis ini lemah sanad. Tetapi pada ulama mutaqaddimin ya, mengatakan masih bisa dipakai, bahkan dikatakan sahih ala syarti Muslim, syarat Muslim. Penilai Imam Muslim yang mutasahil tadi mau termasuk menggampangkan, tapi ini dikuatkan oleh Imam Dhahabi dan juga termasuk Imam Haythami menganggap sanadnya. Artinya perbedaan menilai derajat hadis adalah masalah ijtihadiyah. Di sini para ulama mutaqaddimin terdahulu masih menganggap bisa dipakai. Itu juga di kitab-kitab fikih disebutkan seperti ini. Posisi tangan kita, jari-jari tangan kita saat rukuk dilebarkan, direnggangkan. Ya. Saat sujud, posisi jari-jari tangan kita dirapatkan. Ya. Qala ulama, para ulama hikmahnya apa? Ketika sujud kenapa dirapatkan? Ya. Agar pas mengarah ke kiblat. Posisi dari jari kita itu kan kalau dilebarkan kan kayak seperti menyebar kemana-mana. Ini salah satu hikmah yang disebut para ulama. Jadi ketika jarinya dirapatkan semuanya mengarah ke arah kiblat. Allah Ta'ala. Ya. Silakan. Ya. Sampai di sini mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan ya tadi terkait posisi sujud. Sujudlah ke pembahasan satu poin tema di sini ya, sujudlah di 7 anggota sujud. Ya. Dahi dan hidung. Kemudian tadi ada kelonggaran sedikit dari Imam Abu Hanifah, cukup hidung pun nggak masalah. Kemudian dari pendapat Imam Syafi'i ada yang tidak sampai mewajibkan, makanya agak longgar juga. Di mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, ada yang mewajibkan, ada yang tidak, dari Imam Syafi'i. Kemudian kalau tidak menyentuh langsung, jidatnya seperti apa tidak masalah tadi. Kemudian posisi tangan saat sujud, ini hadis 298, 99, ya, dalam posisi apa? Menempel tangan di lantai dan diangkat kedua sikunya. Apakah Rasulullah terlihat putihnya kedua ketiak beliau? Dan dijelaskan di hadis 300 tadi, posisi jari-jari tangan saat sujud dirapatkan, hikmahnya agar mengarah semuanya ke kiblat. Ini tentang posisi sujud. Monggo kalau Baik, Ustaz. Ya. Sebelum masuk pertanyaan dari teman-teman, ini ada pertanyaan Ustaz. Jadi ketika ada orang sujud Ustaz, itu dia masih mengangkat kedua tangan layaknya takbir, itu ada dalilnya nggak Ustaz? Dalam ya, di beberapa masjid ditemukan kondisi tersebut gitu. Jadi sebelum sujud masih ngangkat tangan lagi gitu. Di posisi dia lagi duduk di antara 2 sujud kan? Masih ya, mau sujud tangan. yang kedua ya, mau sujud yang kedua ya. Betul. Kalau tidak salah pernah kita singgung juga dulu, itu dinisbahkan kepada Syekh Albani pendapatnya. Ya. Dasarnya ya keumuman tadi, yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin, atau fi kulli khafdin wa raf'in. Bertakbir setiap kali ruku mengangkat dan merunduk. Ya. Jadi sujud ya Allahu Akbar. Allahu Akbarnya angkat tangan kan? Mau sujudnya lagi angkat tangan. Ya. Mengambil keumuman yukabbir. Yukabbir itu dipahami juga dengan gerakan tangannya. Wallahu alam. Ya. Kalau bertakbirnya kan sepakat mengucapkan Allahu Akbarnya. Nah. Ya. Dari situ yukabbir dipahami juga yarfa juga, karena pada dasarnya tadi setiap mengangkat dan turun itu bertakbir. Wallahu taala alam, apakah ada keterangan yang lebih spesifik? Yang saya tangkap itu ya tadi keumuman tadi, lafaz bertakbir. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah ada pencerahan. Silahkan
Teman-teman semua yang Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan jika ada. Pak Sarjono, ada yang mau ditanyakan, Pak? Belum? Bapak kalau tidak ada dulu. Dilanjut dulu, Ustaz ya. Baik, Ya. kita lanjut ke hadis 301. Dipersilahkan yang berkenan membaca di hadis 301. Dipersilahkan, ada yang berkenan membaca? Silakan, Mas Rahmat Nugraha, silakan Mas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a rawahun Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Allah, jazakallahu khair. Wa an Aisyah, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah SAW. Saya melihat Rasulullah SAW yusolli dalam salat mutarabbi'an. Apa kira-kira mutarabbi'an ini? Bersila. Rob 4 ya, rubu atau arba itu kan 4 posisi bersila. Rawahu Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa sahhahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan juga di sini pentahqiq, memvalidasi, juga menyetujui bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita lihat di slide berikutnya, qala ulama, yang dimaksud mutarabbi'an, posisi deskripsi tentang tarabbu itu seperti apa? Ya. Kaki bagian dalam, ya, kaki kanan bagian dalam di bawah kaki kiri. Ya. Ya. Di kaki kanan di bawah apa? Kaki bagian dalam yang sisi kanan di bawah paha sebelah kiri. Kan? Dan kedua tangannya di mana namanya, di dengkul, ya. Sambil melebarkan kedua tangannya seperti jari-jarinya seperti yang sedang ruku. Saya pahamnya mirip orang bersila, gitu ya. Ini dijelaskan posisi duduk apa ini? Adakah saat bersila, saat sujud ini ketika posisi saat sakit, ya. Hadis dalilun ala kaifiyati qu'udil alil, cara duduk orang yang sedang sakit apabila idza shalla min qud, jika salatnya duduk. Ya. Ya. Kapan? Kenapa? Karena hadis ini ada sebabnya. Waridun, ada penjelasannya. Wahai Rasulullah SAW waktu itu jatuh dari kuda, sehingga semacam retak kedua kaki beliau, apa namanya, infakkan, ya, retak, ya, cedera, ya, terpatah begitu kaki beliau, dan sholat sambil bersila. Jadi duduk bersila tuh kapan? Aslinya kan sujud, ya. Ini mulai masuk pembahasan, nanti mau masukin duduk antara dua sujud juga, posisi duduk antara dua sujud. Ya. Rasulullah pernah sholat duduk antara dua, duduk di sholat duduk, tapi dalam bentuk, ya, dalam bentuk apa? Seperti bersila itu. Itu kapan? Saat beliau sakit. Jadi kalau sholat duduk, posisinya boleh bersila. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, dan sholatnya saat duduk, ya, bisa bersila masih, ya, semacam bersila, ya. Jadi maka itulah posisi atau cara sholat orang yang duduk yang karena sakit tidak bisa berdiri. Kalau bersila juga berat, berarti kan nggak masalah di atas kursi atau dalam posisi lain. Baik, kita bisa lihat, ya, penjelasan tadi. Karena Rasulullah sebab sholatnya itu, sebab sholat duduk semacam bersila tadi karena ada sebabnya, yaitu warid atau sebabul wurudnya, ya, beliau terjatuh dari kuda beliau. Bisa kita lihat lagi selanjutnya tentang tadi kan setelah sujud berarti duduk antara dua sujud, apa yang dibaca?
Silakan. Silakan yang berkenan membaca. Mas Nugraha mungkin dilanjutin lagi. Silakan. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni rawahul arba'atu illan nasya'i wal lafzu li abi dawuda wa sahhahul hakim. Al-ayah. Ya. An Ibni Abbasin, ya, radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena yaqulu baina sajdatain. Di sini beliau tidak menyebutkan posisi duduk dan sujud, sudah pernah kita singgung. Ada dua macam posisi duduk ya dulu, tawarruk dan iftirosh. Secara umum posisinya ya tawarruk dan iftirosh. Tawarruk itu tasyahud awal yang sering umumnya ya. Iftirosh rakaat akhir. Antara dua sujud ya seperti iftirosh dulu kan. Tadi tidak disebutkan di sini posisinya, langsung disebutkan ketika Rasulullah duduk antara dua sujudnya juga. Tadi sebenarnya seperti bersila karena sedang sakit, tidak seperti aslinya yang iftirosh. Nah itu ya kira-kira ke sana. Tapi di sini dibahas apa yang dibacanya. Di hadis Ibnu Abbas ini beliau menceritakan, jadi berarti hadis fi'li menceritakan perbuatan Rasulullah SAW dalam bentuk ucapan karena doa yang dibaca, zikir yang dibaca, doa zikirnya saat sedang duduk antara dua sujud. Karena yaqulu adalah beliau membaca doa baina sajdataini antara dua sujud. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, berilah aku kesehatan, afiat, kesehatan, warzuqni, dan berilah aku rezeki. Rawahul arba'ah illa Nasa'i. Ya, berarti selain Nasa'i yang 4 siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan lafaz ini lafaznya Abu Daud dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Kemudian catatan kaki dari pentahqiq memvalidasi bahwa hadis ini sanadnya hasan. Ada rawi bernama Kamil bin Ibn al-Ala At-Taimi. Ya. Hasanul hadis. Ya. Kalau Mas Kamil insyaallah thiqah ya. Tidak hasan ya. Namanya Kamil di sini. Baik, ini doa antar dua sujud ya, yang dibaca adalah Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kita lihat penjelasannya di slide berikutnya. Walafdzu Tirmidzi ada kata-kata wajburni sebagai ganti dari warhamni dan tidak ada wa'afini. Ya. Kemudian Ibnu Majah dalam rafatnya menggabungkan antara warhamni wajburni, antara irhamni wajburni, tapi tidak ada ihdini wala afini. Imam Hakim menggabungkan keduanya, tapi tidak ada wa'afininya. Ya. Lafaz-lafaznya kurang lebih seperti itu. Jadi berarti kita disyariatkan atau dianjurkan atau diperintahkan membaca doa antara dua sujud, ya, dengan doa yang tadi. Allahumma warhamni wajburni. Ada kata tambahan kata wajburni. Wa'afini wahdini wa'afini warzuqni. Jadi yang ada lafaz-lafaz ada yang tambahan warhamni, ya, warhamni Allahumma gfirli wajburni, ya, ganti dari warhamni. Lafaz Tirmidzi. Kemudian dalam lafaz Abu Daud, Ibnu Majah, ya, ada irhamni dan wajburni, tapi tidak ada wa'afininya. Hakim ya, juga menggabungkan keduanya juga, tapi tidak ada wa'af. Ini kok sahabat bisa mendengar? Ya, secara zahir kemungkinan Rasulullah membacakannya dikeraskan dalam rangka taklim mengajar. Ya, ini diantara
atau bacaan doa antar dua sujud. Kemudian kita masuk hadis terakhir ya untuk malam ini atau untuk kesempatan pertemuan malam kali ini masih berkaitan dengan ya duduk setelah berdoa, kemudian sujud lagi, saya bangun dari sujud untuk ke rakaat berikutnya. Ya, rakaat berarti kalau dari ganjil kan, dari 1 ke 2. Ya. Kemudian dari ganjil ya, dari ganjil, dari 1 ke 2. Kalau 2-nya kan duduk tahiyat awal. Dari 3 ke 4. Bagaimana posisi? Apakah setelah sujud itu langsung bangkit atau ada stopnya dulu atau ada istirahatnya dulu? Ini insya Allah yang kita bahas terakhir pada malam hari ini karena di 304 itu sudah masuk pembahasan lah. Ya. Ini kita masih bicara tentang sujud. Ya. Berkaitan dengan sujud dan duduk antara sujud atau duduk setelah sujud itu. Silakan yang ingin membacanya. Baik Ustaz, silakan yang berkenan membaca hadis terakhir. Dipersilahkan. Silakan Pak Sarjono. Ya, hadis 303 Ustaz ya. Betul, Ya. betul. Langsung dibaca ya. Wa an Maliki bin Huwairis radhiyallahu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan rawahul Bukhari. Insyaallah jazakallahu khair. Tilawah jamilah. Bacaannya bagus. Jazakallahu khair. Wa an Malik bin al-Huwairis, dari sahabat Malik ibn al-Huwairis. Ya. Radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maksudnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam disolli, sedang salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, ketika beliau di bilangan ganjil dalam salatnya, lam yanhad, berarti dari 1 mau ke 2 dan dari 3 mau ke 4 tidak beliau bangkit nafdhaya, bangkit nahdayan hadu, tidak bangkit, tidak berdiri sebelum hatta yastawiya qa'idan, betul-betul duduk. Rawahul Bukhari, tentu saja hadis sahih. Maknanya seperti apa dan hukumnya seperti apa? Silakan dibuka slide terakhir. Ya. Fil hadis, dalam hadis ini dalil, ada dasar dalil ala syar'iyyati hadhil qa'dah, disyariatkannya duduk ba'da sajdati tsaniyah min ar-rak'atil ula wa rak'atil tsalitsah. Setelah sujud yang kedua, sujud 2 kali kan, yang pertama dan dua sujud, kemudian sujud lagi. Nah, ketika selesai dari sujud kedua, dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga, fi witrin kan, dari ganjil, dari ketiga menuju keempat, ya, untuk bangkit ke kedua atau bangkit ke keempat, dan ini yang disebut dengan ya jilsatul duduk istirahat, jilsatul istirahat. Jadi semacam stop sebentar, sejenak ya. Apakah disyariatkan duduk istirahat ini? Ada perbedaan pendapat. Ya. Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya, tapi itu tidak populer dari beliau, mengatakan ini disyariatkan. Tapi pendapat yang populer dari beliau dan juga pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahawai, tidak disyariatkan duduk istirahat tadi. Dasarnya apa? Tadi kan hadis Malik bin Huwairis. Dalam hadis Wa'il bin Hujr, sahabat Wa'il bin Hujr, ya, tentang sifat salat Nabi, di situ disebutkan fakana adalah Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu min as-sajdataini, kalau sudah mengangkat kepalanya dari kedua sujud, istawa qa'iman, langsung berdiri tegak. Ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar, tetapi di sanad
dalam musnadnya, tapi dilemahkan oleh Imam Nawawi. Juga berdasarkan hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir, Nu'man ibn Abi Ayyash, ya, dari tabi'in, ya, bisa juga sahabat junior gitu ya. Adraktu ghaira wahidin min ashabi Rasulullah SAW, saya menjumpai lebih dari satu orang sahabat, ya, Nabi SAW, bahkan idza rafa ra'su min as-sajdati fi awwal rak'atin fi tsalitsa qama kama huwa wa lam yajlis. Jadi dari keterangan-keterangan ini mayoritas ulama mengatakan tidak disebutkan atau tidak disyariatkan duduk istirahat itu. Nah, ini kan Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ishaq, ya. Dan Imam Syafi'i juga, ya, dalam pendapat yang populernya mengatakan tidak syariat. Kemudian ada yang memberikan solusi atau jawaban bahwa itu tidak perlu dipertentangkan. Yang menganggap melakukan duduk antar bersujud itu karena Rasulullah disebutkan tadi kan melakukan, hadisnya sahih. Jadi duduk dulu. Walaupun ada keterangan lain yang mengatakan itu ketika beliau sudah mulai tua, sudah mulai banyak lemaknya, mulai gemuk, ya mulai sudah tua gitu. Ada sebabnya. Berarti nggak masalah yang mengerjakan seperti juga ada. Contohnya yang melakukan juga tidak ada masalah. Jadi monggo gitu ya. Apalagi kalau imamnya kita tahu dia melakukan itu, ya kita sebagai makmum mengikuti. Ya, agar walaupun boleh berbeda juga dalam beberapa hal antara imam dan makmum, tapi kalau ini memang ada dasar bolehnya, dasar sunnahnya, bahkan tidak ada alangkah baiknya atau sebaiknya bahkan sebagai makmum mengikuti imam tadi. Ya. Jadi sampai saya cukupkan di sini nomor 33 ya. Malam ini alhamdulillah paling tidak kita sudah mengambil 8 hadis ya. 96, 97, 98, 99, 300, 301, 302, 303. Alhamdulillah setelah haji ya kemarin ya, kita membahas haji. Malam ini melanjutkan bab sholat ini, sifat sholat ini, dan bisa mempelajari terkait doa tidak, kemudian posisi sujud, duduk antar dua sujud, doa antar dua sujud, kemudian bangkit ke rakaat berikut. Jika itu rakaat ganjil, 1 ke 2, 3 ke 4. Nah, di sini ada 2 model. Ya. Yang mayoritas ulama tidak perlu istirahat karena ya, walaupun sahih tadi ya, walaupun riwayatnya Imam Bukhari sahih, tapi para ulama menganggap di situ ya tidak. Keterangan lain ya, keterangan lain mengatakan langsung begitu ya. Maka karena juga hadisnya sahih, jika ada yang melakukan, walaupun juga ada keterangan tadi ada sebabnya, bukan satu yang rutin begitu ya. Tapi juga hadisnya kuat tadi Imam Bukhari ya. Makanya kalau melakukan karena niat sunnah juga tidak ada masalah. Dalam arti silahkan. Yang tidak melakukan juga ada keterangan lain langsung berdiri. Tapi sekali lagi kalau sebagai makmum ikutilah apa yang dilakukan imam. Selama bukan pelanggaran, bahkan posisinya positif. Melakukan sunnah Nabi SAW. Demikian ya untuk malam hari ini. Kalau masih ada yang Ustaz bisa didiskusikan, monggo silakan. Tafadhol. Silakan, Pak. Tadi duduk istirahatnya itu dalam bentuk duduk iftirash atau duduk yang dua telapak kakinya tegak gitu, Ustaz. Ya. Di sini keterangannya duduk qa'idan yastawiyah. Jadi bukan mencolot ya, istilahnya bukan istirahat buru-buru juga tidak. Duduk dengan sempurna. Ya, posisi duduk kan ada 2 dalam salat, iftirash dan tawarruk. Ya. Dalam posisi
Antara dua sujud kan miripnya iftirash di sini. Memang ada keterangan lain yang membolehkan duduk dengan kaki tumit di bawah pantat ya, tumitnya, kakinya tetap ditekuk. Jari-jarinya ditekuk, terus tumitnya, kedua tumit itu dibokong di pantat. Yang dilarang itu kalau seperti anjing atau seperti yang ada larangannya itu kalau tidak dilipat, tidak ditekuk jari-jarinya dijulurkan, itu yang ada larangannya. Ya, monggo kalau mau ngambil posisi itu boleh, ya, atau posisi iftirash seperti biasa juga boleh. Yang penting tidak, tetap di sini keterangannya ya stawi, duduknya sempurna, gitu ya, bukan mencolot sekedar duduk asal, tidak juga, tenang gitu, tenang, istirahat tenang, ya, tapi juga nggak lama. Ya. Tidak ada disebutkan bacaannya, hanya untuk istirahat. Allah. Syukran Ustaz. Sama-sama. Baik, silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Dipersilakan sebelum kita tutup. Silakan Pak Agus. Ya, kalau udah ada, mohon maaf ini mau tanya Ustadz dari beberapa penjelasan. Sebetulnya yang pertama sama dengan pertanyaannya sudah ditanyakan tadi, kalau wanita yang pakai cadar atau sebagian kita saat ini kan masih menjumpai jemaah itu sholat pakai masker. Nah, apakah itu bisa dibilang hidung tidak menyentuh atau bagaimana, Ustaz? Terus pertanyaan yang kedua, pakai masker. Kadang kan masih jemaah saat ini masih ada yang pakai masker atau wanita yang masih memakai cadar untuk sholat itu apakah gimana? Apakah hidung itu bisa dibilang menyentuh? Kan harus menyentuh tadi, salah satunya hidung, Ustaz. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi penjelasan Ustaz saya kurang paham. Untuk wanita itu apakah cuma sebuah keringanan? Jadi tadi agak rapat tadi untuk posisi sujud. Nah, apakah memang ada perbedaan untuk wanita itu sujudnya rapat? Karena yang sering kita dengar itu kadang kalau wanita itu berbeda, harus agak rapat untuk posisi sujud tangannya itu. Apa itu hanya sebuah keringanan atau memang begitu posisi untuk wanita, berbeda dengan laki-laki? Terus yang ketiga, tadi untuk bacaan sujud, kita sering juga mendengar itu ada tambahan wa'fu anni, itu kira-kira ada sumbernya dari mana atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Yang pertama, anggota sujud masuk tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah ya termasuk hidung ya. Ya. Hidung harus menyentuh kan begitu, Ustaz? Hidung itu terbuka ya. Hukum asalnya hidung itu. Dan perempuan pun aslinya kan karena somnya tersendiri, terpisah, itu juga terbuka. Jadi wanita bercadar pun ketika sholat itu dibuka cadarnya. Nah, itu bisa dipahami dari mana? Haji juga begitu kan? Ada keterangan ketika kami aslinya dibuka. Apalagi sesama wanita kan? Ketika lewat selain mahram baru ditutup. Tapi kalau sudah campur ya lain lagi kondisinya. Jadi aslinya dibuka. Kalau pakai masker, hukum asalnya itu tidak pakai. Pakai masker itu kan torik ya, istilahnya muncul karena ada sesuatu, ada sebabnya. Kalau tidak ada apa-apa ya tidak perlu pakai sebenarnya. Aslinya anggota sujud itu aslinya juga dibuka, gitu ya. Tadi diperkenankan tidak menempel langsung, ya. Ya itu kan juga ada faktor-faktor seperti apa tadi, panas dan sebagainya. Jadi kalau tidak disebutkan secara langsung, tapi syaka kan tadi riwayatnya sahabat mengadukan kulit
sulitnya sujud juga kalau harus dilebarkan. Jadi kalau ada sebab, kaidah umumnya juga al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu membuka peluang untuk dimudahkan. Tapi bukan dimudah-mudahkan ya. Jadi kalau kopiah normal ya kalau khawatir ya dinaikkan sedikit boleh. Tidak pun nggak masalah, juga ada contoh. Jadi yang penting memang upayakan ya menyentuh kan, ya tidak kan mayoritas sudah kan, bukan mayoritas tertutup kan. Ya wilayah kopiahnya atau imamahnya juga lebih sedikit daripada yang tertutup. Tetap lebih banyak yang terbuka. Itu satu. Jadi hukum asalnya sebenarnya dibuka aslinya, cadar, masker, hanya kalau ketika kondisi tertentu kan, kemarin karena COVID dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua untuk posisi wanita tadi memang penjelasannya berbeda gitu. Tukhalifu, ya. Jadi untuk perempuan tadi memang ada al-mar'ah ya. Itu bahasanya begitu. Tukhalifu, berbeda memang. Jadi artinya memang tidak dilebarkan aslinya perempuan itu kan. Saya lihat lafadznya tadi. Tukhalifu. Agar jelas ya. Saya lihat dulu lafadznya. Nah, posisi tangan tadi yang terlihat apakah ya hada fi haqqi rajul lal mar'ah fa innaha tukhalifu fi dzalik. Berbeda, perempuan berbeda dengan laki-laki. Berdasarkan hadis Zaid bin Abi Habib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua orang wanita yang sedang sholat, maka Rasul bersabda, jika kalian sujud, kumpulkan, dekatkan sebagian daging ke bumi. Artinya berarti tidak melebarkan diri, ya, tidak dilebarkan tangannya. Nah, fa innal mar'ata fi dzalika laysat karrajul, karena posisi tangan wanita dalam hal ini tidak sama seperti laki-laki. Nah, ini tadi ada larangan seperti anjing kan, kalau ditempelkan full ya tetap tidak ditempelkan sikunya ke mana? Ke tanah alas itu. Cuma juga tidak dilebarkan, itu saja. Jadi ada larangan seperti anjing tadi kalau tangannya full itu, full ke alas itu. Jadi tidak dilebarkan. Kalau untuk perempuan tidak perlu dilebarkan, tidak jangan dilebarkan malah gitu ya bahasanya. Perintahnya dirapatkan, tapi tidak ditempelkan juga tetap ya. Itu. Yang ketiga tadi apa, Mas Agus? Ketiga ada tambahan untuk bacaan pakai dari apa sumbernya atau gimana ya? Ya untuk tadi doa kan antar dua sujud ya. Ya memang, tadi nggak ada kayaknya saya baca soalnya. Ya, tadi dari beberapa riwayat memang yang ada tambahan wajburni, ada yang menyebutkan wa'afini, ada yang tidak menyebutkan. Riwayat Ibnu Majah dan riwayat Hakim tidak menyebutkan wa'afini. Bahkan juga tidak ada tambahan wa'fu anni. Nanti mungkin bisa dicek lagi ya, apakah ada riwayat yang menyebutkan ada wa'afini wa'fu anni. Ya kan, berilah aku kesehatan dan sehatkanlah aku ya. Nah, tambahan-tambahan itu. Memang kalau dalam detail riwayat hadis itu memang tambahan itu juga kalau tidak ada bisa jadi namanya syad ya, tambahannya. Kok yang lain tidak ada, hanya dia dan dia lemah, itu berarti kan tambahan yang tidak kuat. Jadi bisa dicek lagi. Mudah-mudahan nanti saya bisa cek lagi apakah ada riwayat menyebutkan tambahan wa'fu anni dan itu kuat gitu ya, bukan tambahan yang menyelisihi. Mudah-mudahan saya nanti ingat dan sempat mengecek. Wallahu taala alam.
Ya Ustaz. Ya terima kasih Ustaz. Sama-sama. Gimana, Mas Kamil? Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ini ada ini Ustaz. Oh iya, apa pertimbangan? Oh iya, Pak Sarjono, jika berkenan bisa ini menanyakan grup WAG-nya ya. Bisa berkenan japri ke saya, Pak. Jadi memang kami membentuknya grup Telegram terkait dengan grup ngaji kita gitu. Ini aja yang bertanya Ustadz, apakah ada grup WhatsApp grupnya gitu Ustadz. Nah memang ini jadi pengajian ini masih cari polanya. Mudah-mudahan dengan adanya WA Group nanti bisa apa namanya bisa lebih maksimal. Intinya ada sih Pak. Ini cuma saya butuh nomor Bapak untuk dimasukkan di grupnya. Gitu. Baik, Ustaz. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Jadi ini saya lagi nyari grupnya dulu agar Bapak Ibu bisa bergabung. Mohon berkenan bergabung di grup WAG berikut. Dipersilahkan. Grup WAG-nya. Ini grup WAG Ngaji Kita Bulughul Maram. Ini yang WhatsApp. Yang WhatsApp itu sedikit, kalau yang Telegram ada 50-an orang di grupnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pengajian kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu kembali di akhir bulan ini karena pengajiannya 2 pekan sekali. Jadi dalam sebulan ada 2 kali pertemuan dan insyaallah waktunya di hari yang sama, di waktu yang sama. Jazakumullah khairan buat Ustadz Junaidi yang sudah berkenan istiqomah mengisi berbagi ilmu kepada kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz Ahmad Junaidi. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.